Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cukaloka semua, selamat sore. Balik lagi sama Minka di sini. Ayo, siapa yang bisa tebak Minka mau ngapain hari ini? Kita akan bacain cerita menarik dari yang kemarin ngikutin giveaway. Kita membacakan 3 pemenang dari giveaway yang kemarin yang menarik-menarik nih menurut Minka dan tim gitu kan. Disimak ya videonya sampai habis, oke? Ini Minka akan bacain yang pertama itu dari @santilari_id. Kebiasaan sehat yang merubah badan menjadi lebih segar dan lebih sehat. Saya selama ini jadi pendonor darah aktif dan sudah donor darah ke 40 kali bulan ini. Wow, keren banget. Bisa dicontoh nih ya teman-teman. Bisa dilihat di highlight story saya, donor PMI. Oke, ntar Minka lihat ya Kak. Dari aktif donor darah bisa lebih aware dari tekanan darah dan HB. Maintaining karena sebelum donor diperiksa 2 hal itu harus normal. Sebagai anak yang punya history bad medis, almarhum ibu kena serangan jantung dan bapak lumpuh 5 tahun ini karena stroke yang membuat saya menjadi caregiver yang berhenti bekerja dan gak bisa kemana-mana karena bapak cuma mau diurus anak-anak perempuannya. Selain donor darah, saya lagi cinta-cintanya nih 3 tahun ini sama olahraga lari, Zumba, dan body combat. Sebelum suka lari, saya juga suka berenang. Wow, keren banget. Aku suka juga nih sama berenang gitu kan. Semua ikhtiar sehat saya lakuin di awal demi memutus rantai history medis yang buruk dari orang tua saya dan penyakit darah tinggi serta jantung yang membayangi. Dengan rutin 2 hal itu, selain membuat badan segar, jadi jarang sakit juga dan menstruasi juga jadi lancar tanpa pernah lagi ngalamin rasa sakit dan nyeri lagi. Oke, ini ceritanya bagus banget teman-teman. Jadi kakak Santilari ini suka banget donor darah ya, dan udah mulai rutin untuk membiasakan hidup sehatnya karena bawaan dari keluarganya teman-teman. Jadi boleh dicontoh ya. Kita akan lanjut nih ke cerita kedua. Oke, ini ada dari Kak Sailor Moon 7755. Kata Kak Sailor Moon seperti ini ceritanya. Setiap pagi ketika matahari belum terlalu terik, aku membiasakan diri berjalan kaki ke pasar. Jaraknya sekitar 1 hingga 2 km dari rumah. Tidak terlalu jauh sih emang, tapi cukup ngebuat tubuhku bergerak dan keringat sedikit keluar. Sambil berjalan, aku bisa nikmatin udara pagi yang segar, melihat kehidupan perlahan dimulai, dan tentu saja mengurangi kebutuhan dengan naik kendaraan. Kebiasaan kecil ini, meski tampak sederhana, ternyata sangat berarti untuk tubuhku. Betul banget, emang harus dibiasain ya teman-teman, jalan kaki gitu. Selain itu, aku juga memperbanyak minum air putih setiap hari. Bukan hanya saat haus, tapi aku biasain mengisi tubuhku dengan cairan yang cukup agar tetap segar dan tidak mudah lapar. Rasanya tubuh jadi lebih ringan, pikiran pun jadi lebih jernih. Dan ketika ada waktu luang, aku memilih mengisinya dengan mendaki gunung. Hiking bukan sekedar olahraga, tapi juga jadi caraku mendekat pada alam dan menenangkan hati. Keringat yang keluar di jalur pendakian terasa seperti beban yang lepas dari tubuh dan pikiran aku. Alhamdulillah nih, dari kebiasaan-kebiasaan ini berat badanku tetap stabil. Aku tidak perlu diet lagi dengan ketat atau aturan rumit lainnya yang aku harus lakukan itu. Cukup dengan konsisten ngejaga pola gerak dan asupan, ternyata perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil seperti jalan kaki ke pasar atau memilih air putih daripada minuman manis. Tubuhku merasa lebih sehat. Oke, ini bagus banget nih ceritanya karena kata Kak Sailor Moon 7755 yaitu harus memperbanyak minum air putih ya, dan memperbanyak jalan minimal kayak ya 1 sampai 2 km lah, itu udah cukup ngebantu untuk menurunkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu yang suka mungkin rebahan kayak gitu. Dan yang terakhir nih, cerita ini menarik banget ya, Minka pilih gitu kan. Oke, dari Kak Maudi .nabila_. Waktu pandemi pas SMA, aku ngalamin nih masa yang berat banget buat kesehatan fisik dan mental aku karena lockdown dan sekolah online. Aku jadi jarang banget bergerak, kerjaannya cuma makan, tidur, dan nonton. Aku juga tahu pernah pas waktu sekolah aku udah COVID gitu. Berat badan aku naik drastis jadinya sampai lebih dari 75 kg. Rasanya insecure banget deh, nggak pede lihat diri sendiri di cermin, apalagi kalau harus ketemu orang. Setelah pandemi mulai reda dan aku mulai bekerja, mulai nih aktivitasnya lebih banyak berdiri dan bolak-balik nih sekitar 8 jam sehari. Itu belum cukup buat nurunin berat badan yang udah naik banyak sebenarnya, tapi aku coba deh tetap untuk semangat, dan temanku juga nyaranin untuk mulai olahraga nge-gym dulu gitu. Awalnya aku nggak pede masuk gym, tapi
Aku ingat kalau perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil dulu. Aku mulai rutin gym 3-4 kali seminggu, fokus latihan kekuatan dan kardio. Dari situ aku belajar disiplin, jaga pola makan, dan gak gampang menyerah. Walau hasilnya gak langsung terlihat. Sekarang berat badanku udah turun jadi sekitar 60 kg, dan aku ngerasa jauh lebih sehat, bugar, dan percaya diri. Gym bukan cuma bikin badan aku lebih fit, tapi juga bantu aku jaga mental, bikin aku lebih positif, dan jadi pengingat kalau aku bisa ngelewatin masa sulit dengan usaha dan tekad yang besar. Buat yang lagi struggle, jangan takut ya mulai dan jangan menyerah. Perubahan itu proses, bukan instan. Mulai dari gym, mulai dari langkah kecil hari ini, dan lihat betapa berharganya perjuangan itu buat kamu sendiri. Masya Allah banget Kak Maudi. Dimulai dari gym ternyata juga bisa. Siapa yang suka nge-gym di rumah gitu kan, bisa dimulai dari sekarang gitu. Jangan malu teman-teman. Maksudnya kayak kalau di gym banyak orang gitu itu biasa aja, karena emang semuanya mau sehat teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, 3 cerita yang aku pilih dan tim yang terbaik yang berhasil mendapatkan hadiah dan memenangkan giveaway pada kali ini. Pokoknya ntar stay tune aja di Instagram @cukakamu_id dan bakalan Minka umumin di sana lebih lanjut. Kurang lebihnya Minka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.